Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Oke, terima kasih. Kita hari ini akan membahas tentang eksplorasi dari interface dan format Microsoft Office. Interface itu tampilan di PowerPoint, di Microsoft Office, dan format Microsoft Office. Saya kira interface kemarin sudah sedikit ya. Kita akan lanjutkan interface sedikit juga, tetapi ada tambahan format ya. Oke, Microsoft Office Word, jangan lupa Microsoft Office Word ya. Oke, baik. Sebelumnya kita perlu buka dulu, kita cari Microsoft Word, Word gitu ya. Ini dia, kita klik, kita tunggu sebentar. Untuk kita sekedar mengingat ya, yang kemarin kita sudah mengenal tentang menu-menu baik ribbon, worksheet, kemudian line, jumlah huruf, di mana letaknya. Kalau kita sudah mengetik berapa jumlah huruf, berapa jumlah alineianya, kemudian jumlah page-nya atau halamannya. Maka hari ini kita akan belajar tentang styling ya, terutama styling. Tadi sudah tahu ya. Jadi ketika buka kemudian kita klik new new blank document ya, new blank document. Oke. Baik, yang pertama yaitu tentang mengatur ukuran ya, mengatur ukuran dari baik itu ukuran dari kertasnya ataupun ukuran atas ini, nanti dari tepi sampai ke mana namanya, ke worksheetnya itu atau halaman kerjanya itu berapa senti, sebelah kiri berapa senti, bawah sebelah berapa senti, kanan sebelah senti. Maka perlu kita atur dulu. Yang pertama, kalau coba kita lihat layout ya, kita lihat layout, kita klik layout. Kalau di sini belum sentimeter, maka dibuat sentimeter terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita klik ini, kemudian kita klik apa tadi? File, kemudian kita klik option ya, option, maka akan muncul word option. Selanjutnya kita klik advance ya, advance. Lalu kita scroll itu kalau di mouse itu yang muter-muter itu ya. Kita scroll ke bawah sampai kita melihat show measurement in unit of. Nah, ini kemudian kita ganti, misalnya dari inci kemudian jadi sentimeter, kemudian kita klik Oke, maka tampilan di sini akan menjadi sentimeter. Baik, selanjutnya kita di sini akan mengatur margin, ukuran dari kertas kita ya. Yang pertama yaitu coba kita lihat size ya, size-nya kita lambat sekali ya. Masih loading ya. Size ini ukuran dari kertas, ada A4, ada F4 atau folio ya, kemudian ada letter dan seterusnya. Biasanya kalau ini jika ada legal ya, legal. Lah kita biasanya kalau memang defaultnya atau secara bawaannya itu letter, kita perlu merubahnya ke A4, atau kalau A4 itu ukuran standar skripsi ya, A4. Kalau A5 itu separuh dari A4. Kita menggunakan A4. Oke. Selanjutnya kita di sini klik margin, kemudian kita lihat di sini ada top, left, bottom, and right.
toh itu ukuran atasnya, kita coba ganti 4, nanti otomatis 4 cm itu ya. Ini ganti 3, kemudian yang sini 4, coba ya, ini ganti 3. Nah, itu secara otomatis ya cm, apa kita buang. Kemudian potret ya, potret itu seperti ini, coba lihat preview ini berdiri ya. Kalau landscape itu nanti tidur kertasnya tidur. Nah ini kita buat potret ya. Selanjutnya di sini kita mau ada 2 kalau ini 2 page per set ya, tapi tidak lah, kita 1 aja, normal saja. Kemudian ini dibuat untuk semuanya, semua dokumen ya. Jadi nanti kita secara otomatis akan sama ya mengikuti formatnya ini. Kita oke. Kalau kolom itu membuat 2 kolom seperti koran ya, koran. Kalau kita tahu koran itu membuat seperti itu. Baik, setelah itu kalau gini sudah mengerti, sudah bisa, coba diterapkan di mana di laptop kalian ya, jangan hanya ditonton ya. Jadi sebelum buka YouTube, buka dulu laptopnya. Kalau belum punya laptop ya pinjem ya, kemudian baru nonton ini. Oke, selanjutnya kita membuat kertas ini apa namanya, misalnya ya, kalau ini halaman, saya besarkan halaman apa namanya, atau halaman judul. Nah ini mau kita pisah antara halaman judul dengan halaman kata pengantar, atau halaman judul ini biarin sampai di sini di page kedua, halaman kedua ini daftar isi gitu. Kemudian di sini setelah daftar isi itu biasanya kan bab 1 ya. Bab 1, coba kita klik dulu bab 1. Nah ini biasanya kan page numbernya atau nomor halamannya, nomor halamannya itu kan biasanya di sini Romawi, yang ini Romawi, yang di sini angka Arab biasalah. Untuk memisahkan, untuk supaya bisa berbeda nanti kita pakai bridge ya. Yaitu pakai bridge, tekan bridge, layout, bridge, kemudian next page ya. Ini sudah terpisah ya antara halaman isi semuanya. Coba kita lihat di sini view, kemudian outline. Nah, coba dilihat, ini masih 1 ya, ini enter. Lah di sini sudah ada section bridge ya, sudah dipisah antara halaman halaman depan dengan isinya. Nanti bab 1, bab 2 nanti kamu break silakan ya. Bab 3 kamu break silakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu formatting teks, style dan paragraf. Untuk pertama teks dulu ya, teks. Kalau kita ngetik ya, ini coba kita lihat home dulu, home kita klik. Kemudian di sini ada menu di ribbon ini, menu untuk memformat huruf ya, untuk memformat apa yang kita sudah ketikkan. Untuk memformat, sekali lagi, untuk memformat itu perlu kita sorot ya, kita sorot dulu, kita drag ya. Kita drag kita sorot ya. Caranya gini ya, ini letakkan misalnya dari sebelah kiri ya, letakkan kursor yang klik-klik itu ya, yang kecil itu, yang hitam itu. Kemudian kita klik mouse kita tahan, kita seret. Atau kalau nggak pakai mouse ya pakai yang geser-geser di sini, saya lupa namanya. Ini kita klik kiri, kemudian kita gerakkan ke kanan gitu ya. Setiap kali mau merubah
huruf yang kita maksud ya. Misalnya kita mau merubah halaman judul ini menjadi Times New Roman, maka kita klik di sini Times New Roman. Kita ketik Times New Roman, nah, berubah ya. Kemudian di sini kita pakai 12 atau kita mau merubahnya pakai ini boleh ya. Nah, kita pakai 12 saja. Kemudian kita pakai bold misalnya. Kalau mau menghilangkan bold kita klik lagi. Nah, kita klik lagi untuk menghitamkan kembali. Kalau mau menghilangkan, gitu ya. Begitu juga misalnya kita mau huruf miring pakai italic ya, italic. Kemudian kalau pakai garis bawah underline ya. Oke, kita pakai bold saja. Kemudian di sini ada style ya. Style ini untuk merubah halaman halaman hurufnya jadi lebih menarik. Oke, kita tidak melakukan itu. Selanjutnya di sini ada color background ya, untuk merubah backgroundnya di belakangnya huruf itu. Kalau yang ini untuk merubah color atau warna. Oke, kalau yang ini itu untuk menghilangkan semua style. Jadi seperti baru lagi tadi ya, sebelum kita lakukan apa-apa. Kita ubah lagi. Kalau ini namanya clear all formatting. Baik, selanjutnya setelah kita tahu ini sudah saya catatkan, nanti saya tinggal ngirim ya. Ini tadi sudah. Oh ya, kemudian kita mau membuat bulletin, numbering ya. Kemudian membuat numbering dengan sub-sub, membuat rata paragraf, mengatur spasi dan alinea. Oke, baik, kita coba ya. Misalnya kita punya ketikan seperti ini, saya ngawur ya, harusnya bisa. Bentar, saya internet dulu. Oh, internet saya mati. Coba saya cari di dokumen lain, misalnya skripsinya mahasiswa. Bentar. Nah, misalnya ini skripsi salah satu mahasiswa. Misalnya di sini. Oke, sambil menunggu ya, kita scroll ke bawah. Coba ada enggak ya? Nah, misalnya ini harusnya menggunakan numbering ya, numbering. Kalau kita klik ya bisa seperti ini, 1, 2 ini ya. Bisa ini, tapi tergantung ya. Biasanya kalau skripsi itu untuk awal-awal. Kalau yang ini bulletin itu list, tetapi menggunakan simbol atau menggunakan kalau mau merubahnya bisa pakai kotak, bisa pakai ini, bisa pakai gini dan seterusnya ya, tergantung ya nanti keperluan kita apa. Oke, itu numbering dan bulletin. Kalau yang ini Pak, bagaimana ini membuat sub-sub gitu ya? Coba kita klik saja. Nah, kalau kita klik ini enter, kemudian kita tab ya, maka kemudian kita enter lagi, kita tab lagi. Nah, kita tab lagi ya, ini secara otomatis. Itu. Oke, kemudian ini untuk rata kirinya menjorok ke ini ya, dijorokkan ke atau ini left, yang ini right ya, ini left, ini right ya, sudah notok ya. Kita hilangkan ini rulernya, ini jarang kita pakai ya, ini dulu. Sekarang
pakai yang lain ya. Selanjutnya apalagi ini sudah, oh ya ini, yang ini untuk meratakan kedua sisi. Kalau yang ini untuk paragrafnya di tengah ya. Kalau yang ini di tengah tapi sininya belum rata. Kalau ini rata sebelah kiri, kalau yang ini rata sebelah kanan, ini di tengah. Kalau ini rata dua-duanya. Kecuali kalau kita balik jorokan ke belakangnya. Oke, mengatur paragraf sudah. Oh ya, untuk before sama leave, right, before, after, maksudnya seperti ini. Ini kan mepet sekali. Misalnya kita mau lebih renggang kan, maka kita bisa menggunakan before. Oke, before. Kita coba before-nya nama. Nah, ini berarti nanti. Tapi ini masih tetap. Coba ini kita afternya kita perbesar. Klik. Tapi afternya nggak bisa. Plus misalnya. Oh ini tadi ya kita. Ini after sama ini. Nah ini lagi dia after itu setelah paragraf ini dia akan ke bawah. Kita buat 0 saja. Nah, belum ya ini karena dia before-nya ada 0. Nah, kita buat 0. Seperti itu ya. Kalau yang ini tadi, yang tadi left, yang tadi ya, yang menjaga ke sini, right, yang menjaga ke sana. Oh, kalau ini sebelah sininya ya, kita buat 0 saja. Oke, baik seperti itu. Kemudian apalagi? Oh, ini nanti untuk minggu depan ya. Ini untuk minggu depan membuat style. Ini penting sekali, terutama di dalam mendesain judul title atau sub judul. Nanti akan tampil seperti ini ya. Saya contohkan saja. Misalnya observasi, ini kita menggunakan ini sebagai title. Lalu kita cari di sini observasi dan atau heading 1. Nah, langsung ada ini. Nanti misalnya di sini refleksi ini heading 2. Dia akan secara otomatis. Nah, ini nanti di fungsinya untuk membuat daftar isi ya, secara otomatis. Oke, minggu depan kita akan melakukan itu, membuat style ya, kemudian juga membuat daftar isi. Seperti itu. Kami mohon maaf apabila dalam pertemuan ini sangat terbatas. Jangan lupa minggu depan kita menggunakan kita akan membahas tentang style dan juga membuat daftar isi secara otomatis. Oke, saya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Doa disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.